Halo teman-teman, kabinet selanjutnya yang muncul setelah jatuhnya kabinet Natsir adalah kabinet Sukiman. Nah, kabinet Sukiman ini merupakan kabinet kedua ya yang dibentuk pada masa demokrasi liberal. Dan untuk pertama kalinya dalam pemerintahan, artinya dalam susunan kabinet ini yang berkoalisi adalah PNI dan juga Masyumi. Wow, padahal biasanya kedua partai ini berseteru teman-teman ya. Tapi kok bisa ya di kabinet Sukiman ini mereka bersatu? Oke deh, langsung aja kita simak penjelasannya ya. Nah, teman-teman, Kabinet Sukiman ini mulai bertugas sejak 27 April 1951 sampai tanggal 3 April 1952. Nah, dengan Sukiman Wiryo Sanjoyo sebagai Perdana Menterinya. Oke, di sini kakak sudah lampirkan juga, ada gambar ya. Ini adalah gambar dari Sukiman, teman-teman. Nah, Sukiman merupakan tokoh politik dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia, yang juga memang merupakan seorang tokoh Masyumi, teman-teman. Nah, dalam kabinet kedua ini memiliki 20 posisi menteri dan merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI serta beberapa partai kecil lainnya. Nah, jadi dari 20 posisi menteri ini itu 10 diantaranya artinya 5 itu menjadi jatah Masyumi, 5 kursi lagi menjadi jatahnya PNI, dan 10 kursi lainnya itu dibagi-bagi teman-teman oleh beberapa partai kecil dan juga ada beberapa kaum independen. Nah, seperti itulah formasi dari kabinet ini ya. Lalu kemudian seperti apa sih program kerjanya? Nah, teman-teman, program kerja yang utama dari kabinet Sukiman adalah sebagai berikut ya. Nah, yang pertama itu menjamin keamanan dan juga ketertiban dengan memaksimalkan alat-alat kekuasaan negara seperti misalnya TNI dan kepolisian. Nah, lalu yang kedua mempersiapkan pemilihan umum ya atau pemilu. Yang ketiga yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, kemudian yang keempatnya mengusahakan kemakmuran ekonomi rakyat dengan merancang hukum agraria, teman-teman. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir itu mengusahakan wilayah Irian Barat kembali ke wilayah RI. Nah, jadi memang ada beberapa program kerja yang masih sama dengan program kerja kabinet sebelumnya ya, berarti belum terrealisasi di kabinet sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh kabinet selanjutnya yaitu kabinet Sukiman. Nah, lalu bagaimana ya perjalanan dari kabinet ini? Teman-teman, ternyata kabinet Sukiman ini tidak dapat bertahan lama karena ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam negeri saat itu. Nah, salah satunya adalah tudingan PKI atau Partai Komunis Indonesia terhadap Sukiman dan Masyumi ya, yang dianggap mendukung dan terlibat atas penyerangan dan penangkapan terhadap simpatisan komunis di beberapa daerah, teman-teman. Jadi saat itu terjadi beberapa penangkapan terhadap simpatisan komunis ya di beberapa daerah di Indonesia. Dan saat itu PKI menganggap bahwa Sukimanlah dan Masyumi yang menjadi dalang dari penangkapan simpatisan komunis tersebut. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan adanya ketegangan teman-teman antara mereka berdua. Nah, kemudian ada masalah lain teman-teman, dan justru masalah ini adalah masalah yang utama ya, yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet Sukiman, yaitu adanya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri saat itu Ahmad Subarjo ya, dengan Duta Besar Amerika yaitu Merle Cochrane ya. Nah, apa sih notanya, seperti apa sih? Nah, ternyata nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer ya, dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Mutual Security Act atau MSA, atau bisa juga disebut dengan Fakta Kerjasama Keamanan. Nah, ternyata kebijakan Sukiman tersebut itu dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia karena lebih condong ke blok barat yaitu Amerika Serikat. Jadi memang di slide yang sebelumnya tadi kakak sudah jelaskan juga bahwa salah satu program kerja dari kabinet ini adalah melaksanakan kebijakan ekonomi yang politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, namun dengan adanya pertukaran nota kerjasama keamanan dengan pihak Amerika ini justru pihak oposisi justru malah memandang bahwa kabinet Sukiman lebih condong ke blok barat, teman-teman. Artinya telah melanggar kebijakan politik bebas aktif itu sendiri. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kabinet Sukiman mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Kalau sudah begini, lalu bagaimana ya kelanjutannya? Teman-teman, ternyata benar saja beberapa permasalahan yang terjadi ternyata menjadi faktor penyebab utama jatuhnya kabinet Sukiman ini. Nah, jadi beberapa permasalahan yang tadi sudah kita bahas ya, yang terjadi pada kabinet ini membuat Masyumi
dan juga PNI sebagai partai pendukung utama ya di parlemen itu kemudian menarik dukungannya di parlemen, teman-teman. Wah, kebayang nggak sih? Justru PNI dan Masyumi ini adalah kekuatan besar saat itu ya di parlemen. Tapi ketika keduanya menarik dukungan, artinya sudah tidak ada dukungan lagi ya dalam parlemen. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya pada Februari tahun 1952, Kabinet Sukiman jatuh dan mandatnya dikembalikan kepada Presiden Soekarno ya. Nah, jatuhnya Kabinet Sukiman ini juga menandai teman-teman bahwa memang kondisi politik saat itu belum begitu stabil. Oke teman-teman, seperti itulah penjelasan mengenai perjalanan singkat dari Kabinet Sukiman. Lalu kalau menurut kalian nih ya, apakah mosi tidak percaya dari parlemen akan selalu menjadi penyebab jatuhnya kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal? Oh iya, lalu bagaimana juga ya kabarnya Irian Barat? Nah, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya karena kita akan bahas mengenai kabinet-kabinet yang lainnya teman-teman. Bye-bye!